Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kewirausahaan satu saya, yaitu berupa ide atau rencana bisnis yang dikerjakan. Di sini saya memperkenalkan sebuah ide bisnis atau usaha. Mungkin ini sudah berjalan juga, namanya Kalau Wood Furniture. Ini sudah jalan sekitar 1-2 tahun ini, tapi kebetulan untuk tugas saya pakai ini sekalian. Ya, di sini line up timnya saya sendiri, ya Ramadona, itu dari backgroundnya arsitektur. Saya di sini mengambil posisi sebagai creative design. Lalu kemudian foundernya sendiri ada Ari Tesmak, itu yang backgroundnya civil engineering. Di sini dia mengambil bagian sebagai bisnis strategi. Lalu kemudian ada Joe Berla, dia di sini mengambil bagian sebagai marketing dengan backgroundnya IT. Lalu kemudian ada Ron Wood ini bertugas sebagai foreman, dia juga punya background sebagai IT. Nah, di sini kita dibimbing oleh dosen Ibu Eka Putri Handayani, SPDMN. Ya, untuk problemnya sendiri dari cikal bakal sebuah usaha ini adalah pengaruh cuaca ekstrim pada awal tahun yang berdampak banjir dan mengakibatkan kerugian secara material pada masyarakat berupa rusaknya perabot dan furnitur rumah beragam jenis tersebut banyak mengalami kerusakan, mulai dari lemari, pakaian, meja, TV, kursi, dan lain-lain. Hal tersebut cukup membebani masyarakat jika kondisi cuaca ekstrim tersebut. Jadi perabotan itu banyak rusak kalau banjir gitu kan, itu jadi permasalahan sendiri sih. Makanya dari itu kita punya solusi, yaitu kita bikin sebuah produk furnitur yang dalam kategorinya tahan air, kemudian punya kualitas tinggi dalam detail dan tampilan. Furnitur yang kami buat ini berbahan dasar kayu jati Belanda yang diyakini sejak dulu merupakan jenis material yang awet dan kuat dalam menghadapi genangan air. Oke, kemudian target customer sendiri itu kita bagi 3. Yang pertama itu adalah masyarakat biasa, masyarakat menengah ke atas, terus lapisan semua masyarakat. Target pasar kami beragam, terutama ditunjukkan kepada masyarakat tingkat menengah ke atas dan mungkin pasangan yang baru menikah dan bingung menentukan furnitur yang tepat dengan harga yang terjangkau. Alasan dari pemilihan target pasar berupa kalangan menengah atas adalah agar profit yang dihasilkan tetap stabil dan tidak ada cicilan nantinya. Dan juga meninjau kalangan atas yang dikenal sebagai kalangan profesional dan mempunyai banyak relasi dan koneksi. Ini bertujuan agar produk kami terus eksis di pasaran. Jadi dengan berbagai macam relasi dari kalangan profesional tadi itu sangat membantu bagi kita buat ya terus eksis, terus dapat job buat kerjain sebuah produk furniture. Oke, untuk market sizingnya di sini kita lihat dari hasil surveinya sendiri, itu pertumbuhan pasar tentang produk furnitur yang berbahan kayu itu ternyata mampu bersaing di pasaran dan terbukti dalam skala global bahwa furnitur kayu memiliki pencapaian market dengan jumlah konsumsi yang terus meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sekarang. Kompetitor dan positioning ini lumayan sih kalau untuk kita bilang. Dari jenis material aja kita banyak bersaing dengan perusahaan kayak Wijaya, Jati Mebel, itu yang secara langsung bersaing karena produknya sama, itu kan hampir sama, terus dengan bahannya juga sama. Dan di sini ada Mebel Kreasi, ada Home Jepara yang secara tidak langsung itu kayak produk-produk IKEA sama Fabilio, itu mereka juga produksi furnitur tapi tidak mematok bahan dasarnya sebagai bahan dasar jati Belanda. Jadi secara tidak langsung ini juga bersaing gitu kan, bersaing dalam hal desain itu sih. Ya, kemudian bisnis model itu.
Pertama-tama kita mulai dari sebuah desain, kemudian desain ini dimarketingkan di sebuah akun sosmed atau di konvensional atau secara konvensional door to door. Nah, setelah itu kita produksi. Habis produksi, ketika barang tadi ada yang minat atau ada yang berminat gitu, kita langsung bisa melakukan transaksi jual beli. Itu aja sih, simple kalau bisnis model. Lalu kemudian di sini ada milestone-nya. Di tahun 2017 itu kalian tuh mulai dengan menjual kayu secara konvensional dari pengepul ke customer. Nah, kemudian dari 2018 itu berawal dari melihat kondisi dan keluhan konsumen tentang furnitur yang rusak akibat banjir. Pada akhirnya ya jadi di situ sih awal peluang bukaan usaha. Nah, 2019 itu pesanan customer mulai banyak, bertumbuh beragam, mulai dari berbagai macam jenis kayak gerobak kaki 5 sampai dengan furnitur interior berupa kursi, meja, lemari, dan sofa, dan banyak lagi lainnya. Kemudian tahun 2020 itu adalah pengukuhan nama dan jenis usaha yang memulai memasuki tahap branding, produk, dan strategi pemasaran secara online bertahap. Di sini yang dana yang kita perluin itu berupa sekitar untuk marketing ada sekitar 15 juta, working capital itu ada 30 juta, rekrutmen 25 juta, capex ini 10 jutaan, kemudian product development itu 20 juta sendiri. Jadi ya totalnya sekitar 100 juta. Ini adalah marketing dan customer akuisisinya. Dari metode A itu meratus pertumbuhan secara online, memulai konten dan copywriting yang menarik, dan secara konvensional mengikuti pameran-pameran furnitur yang sering diadakan di exhibition. Kemudian metode B-nya mencapai pertumbuhan perusahaan dengan cara menambah lebih banyak produksi dan pemasaran secara konvensional dan online, mengenalkan produk kepada kerabat dan keluarga serta para sahabat dan dengan special price tentunya. Channel terpenting adalah orang-orang yang memandang furnitur kayu memiliki ciri khas dari warna dan tekstur yang menimbulkan kesan drastik pada interior. Tentunya hal ini sangat erat kaitannya dengan desain kafe dan office. Ya, itu saja sih presentasi dari kita. Untuk alamat perusahaan ini sendiri ada di Jalan Raya Jatimulya nomor 1A, Jatimulya, Bekasi Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.